Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STIKIP PGRI Banjarmasin, yang terhormat para dosen, yang saya hormati para mahasiswa baru yang pada kesempatan ini akan melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus di STIKIP PGRI Banjarmasin. Para saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi kebencanaan, yaitu masalah kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, mungkin sebelum terkait dengan kegiatan kebencanaan, saya akan menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah badan yang terbentuk sejak tahun 2009 dan sampai sekarang tahun 2021, sudah berumur kurang lebih 12 tahun. Nah, pada kesempatan ini di Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan juga sudah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, namanya BPBD. Namun kalau di pusat namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Nah, ini terkait dengan penanggulangan bencana, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi ada beberapa turunan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Kemudian ada peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 22 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini pada kesempatan ini kita mengacu kepada beberapa peraturan, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Nah, terkait dalam penanggulangan bencana, kita mengenal namanya bencana. Nah, apa itu bencana? Nah, jadi kita dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana disebutkan bahwa bencana adalah, jadi bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor. Jadi ada 3 faktor: faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan bencana itu sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi itu yang disebut bencana. Jadi mungkin adik-adik para mahasiswa mungkin perlu diketahui, artinya jangan asal sebut bencana. Kadang-kadang terjemahan kita atau masyarakat bahwa sedikit terjadi banjir disebut bencana. Jadi bencana itu tadi yang sudah mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan lain-lain. Kalau istilah banjir sampai selutut, bahasa kita, bahasa Banjar itu ya banyu calap aja. Nah, itu bukan disebut bencana. Jadi mungkin perlu kita pahami, kalau ada sesuatu nanti ada banjir di Banjarmasin misalnya, calap-calap itu bukan bencana, tapi bencana yang pernah kita alami pada awal-awal tahun 2021 di bulan Januari Februari tadi, itu disebut sudah bencana. Jadi banyak kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak dari kegiatan bencana tersebut. Nah, kemudian apa itu bencana itu lagi? Jadi bencana itu ada 3 jenis, ada 3 macam kita. Jadi macam bencana itu ada bencana alam, ada bencana non alam, dan bencana sosial. Ini kalau bencana alam apa aja? Jadi bencana alam yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, angin topan itu kalau di tempat kita biasa disebut dengan angin puting beliung. Nah, ini alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan untuk gempa bumi memang ada potensi cuma kecil. Tsunami juga ada potensi namun kecil. Gunung meletus, nah gunung meletus kemungkinan besar kita dari awal sampai sekarang memang tidak ada potensi gunung berapi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, yang kemudian yang sering terjadi banjir, kekeringan pada musim kemarau, angin topan, angin puting beliung, dan tanah longsor yang sering terjadi di tempat kita. Kemudian bencana non alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain itu berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, ini disebut bencana non alam. Nah, sekarang kita berada di wabah bencana non alam, namanya yang sudah kita kenal dengan nama COVID-19. Jadi sejak tahun awal 2020 sampai sekarang ini sudah hampir lebih 1 tahun lebih sudah kita mengalami wabah atau bencana non alam ini. Nah, ini bencana ini statusnya status nasional. Jadi ada instruksi presiden yang menetapkan status bencana nasional sampai sekarang belum dicabut. Jadi masih status bencana non alam nasional. Kemudian yang ketiga yang saya sebutkan adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita di Kalimantan Selatan untuk bencana sosial ini tidak ada terjadi. Nah, ini jadi kita juga dari beberapa pengertian dan peraturan yang terkait kebencanaan juga kita harus mengenal namanya karakteristik bencana. Jadi bencana itu terjadi, kita harus kenal karakteristiknya apa itu karakteristik bencana. Nah, salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia itu adalah kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Jadi kita kurang paham. Oh, di daerah kita di Kalimantan Selatan, oh ini bila musim hujan berarti bencana akan terjadi banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Berarti kita sudah mengenal tanda-tanda itu. Kemudian pada musim kemarau apa yang terjadi? Ini ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian sering terjadi kebakaran pemukiman, juga kekeringan. Inilah jadi karakteristik yang ada di daerah kita kenali, kita ketahui. Jadi seringkali bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibat timbul banyak kerugian bahkan korban jiwa. Jadi kita kalau tidak mengenal karakteristik itu ya kadang-kadang kita enak tidur satu malam nggak tahu hujan lebat pada jam 2 jam 3 malam tadi ternyata tiba-tiba terjadi genangan air di depan rumah. Nah, itu juga artinya kita kurang memahami masa karakteristik bencana. Padahal sebagian besar bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dengan tingkat ketepatan pemahaman sangat tergantung dari ketersediaan dan kesiapan alat serta sumber manusia. Jadi bencana-bencana yang sering terjadi memang sudah kita dapat ramalkan, bahasa kita ketahui. Jadi ada informasi dari kawan-kawan dari BMKG, dari macam-macam lah informasi bahwa ada peringatan-peringatan bahwa pada bulan ini potensi hujan akan terjadi tinggi, berarti akan siap-siap banjir. Sedangkan kita di Kalimantan Selatan, khususnya di Indonesia ini musim itu ada 2 aja. Jadi musim panas dan musim hujan. Jadi kalau bahasa panas itu kemarau dan musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu banjir, longsor, angin, kemudian ada musim kemarau itu kebakaran dan lain-lain, termasuk kekeringan. Jadi itu kita memahami terkait dengan kegiatan kebencanaan.
Nah, memahami tentang ancaman bencana jadi meliputi pengetahuan secara menyeluruh tentang hal sebagai berikut. Jadi bagaimana ancaman bahaya itu timbul, kita harus memahami, oh ini akan terjadi ancaman ini, kemudian tingkat kemungkinan terjadi bencana serta berapa besar skalanya. Ini kalau yang biasanya gempa bumi, tsunami, bisa ada alat pengukurnya. Jadi ini dengan skala 5, berapa hektar, kemudian ada 7 hektar, berarti akan menimbulkan tsunami dan sebagainya. Tapi untuk kita tadi tidak ada bencana yang besar itu, jadi kita akan memahami ancaman bahaya yang timbul. Kemudian mekanisme perusakan secara fisik sudah kita kemungkinan dengan skala ini akan terjadi kerusakan gedung dan sebagainya. Kemudian sektor kegiatan apa saja yang akan sangat terpengaruh atas kejadian bencana. Nah, dampak dari kerusakan, jadi itulah mungkin kita memahami tentang ancaman tersebut. Jadi peserta sekalian, mungkin pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terkait dengan mengenal karakteristik bencana merupakan suatu upaya mitigasi karena dengan mengenal kita dapat memahami perilaku dari ancaman, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi atau paling tidak mengurangi kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Jadi berdasarkan waktu kejadian itu bisa tiba-tiba atau mendadak seperti gempa bumi, tsunami, badai, itu kita tidak bisa prediksi mungkin 2 minggu lagi ada terjadi gempa bumi atau tsunami. Nah, itu kita tidak bisa memprediksi itu. Jadi berdasarkan waktu kejadian bisa tiba-tiba tuh mendadak kejadian itu. Nah, kemudian perlahan seperti banjir, gunung api, kekeringan dan lain ini biasanya tidak mendadak. Yang perlahan-lahan ini misalnya terjadi di tempat kita hujan 2 hari 2 malam, tiba-tiba di daerah A sudah banjir, di daerah yang datarannya agak tinggi kami turun ke daerah dataran yang berikutnya ke bawah akhirnya banjir itulah yang artinya perlahan. Tapi kalau yang mendadak itu seperti gempa bumi itu tiba-tiba, tsunami tiba-tiba datang, badai juga yang tidak kita prediksi. Nah, berdasarkan penyebab bencana itu karena alam, karena oleh manusia, dan karena kombinasi keduanya. Jadi penyebab tadi yang 2 kombinasi itu. Dari beberapa kejadian bencana kita tadi mengenal karakteristik dari sejumlah bencana yang sering terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 11 macam kalau bahasa kita, 11 jenis. Jadi yang pertama banjir, kedua tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, 5 angin badai, gelombang badai, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Jadi yang sering terjadi di Indonesia. Namun untuk di Kalimantan Selatan potensi yang sering terjadi ini ada banjir, kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman, angin puting beliung atau cuaca ekstrim, gelombang pasang, tanah longsor, dan kekeringan. Jadi 6 jenis yang sering terjadi di tempat kita. Nah, kemudian bencana dan mitigasi bencana. Jadi bencana tadi yang sudah sebutkan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis. Jadi dari bencana kemudian ada namanya mitigasi. Jadi mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi mitigasi bencana itu artinya kita penyadaran kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah bencana, seperti sosialisasi, seperti dan lain sebagainya, termasuk kegiatan mitigasi yang sifatnya fungsional. Jadi kita menyadarkan kepada masyarakat agar masyarakat yang tinggal di daerah bencana untuk berhati-hati atau untuk menjaga bahwa jangan sampai kita lengah pada saat terjadi bencana, maka akan terjadi korban jiwa. Nah, lingkup kegiatannya meliputi identifikasi fenomena yang menyertai
estimasi, prediksi keboleh jadian, membuat peta kajian risiko bencana, membangun infrastruktur, penataan kawasan, penyiapan alat peringatan dini, memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana yang saya sebutkan tadi. Itu disebut mitigasi bencana. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan. Jadi penyelenggaraan bencana itu terdiri atas 3 tahapan, meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Jadi pra bencana itu adalah kegiatan yang sebelum terjadi bencana. Nah, ini saya contohkan di pra bencana. Jadi pra bencana itu ada situasi tidak ada bencana. Nah, situasi tidak ada bencana itu apa yang kita lakukan? Nah, itu ada kemudian ada situasi terdapat potensi bencana. Jadi ada 2 kegiatan di pra bencana. Itu situasi tidak ada bencana itu ada namanya kegiatan perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan ruang. Kemudian pada situasi terdapat potensi yang tadi disebutkan ada kegiatan mitigasi bencana, ada peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Kemudian ada lagi kegiatan setelah di pra bencana saat tanggap darurat, itu ada kegiatan namanya kaji cepat, status keadaan darurat, penyelamatan evakuasi, kemudian dasar, dan perlindungan pemulihan. Dan yang ketiga ada pasca bencana, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada pra bencana yang tadi disebutkan, situasi tidak ada bencana, tadi ada yang perencanaan dan sebagainya. Kemudian pada terdapat potensi bencana, ini ada namanya mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Nah, kegiatan mitigasi yang tadi sudah disampaikan bahwa pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, pelaksanaan penataan ruang, dan lain-lain itu disebut kegiatan pada mitigasi. Nah, ini yang masalah terdapat potensi pada kesiapsiagaan, ini ada namanya penyusunan dan uji coba rencana kontingensi. Jadi kita ada rencana kedaruratan, ada membuat dokumen rencana kontingensi. Jadi karena kontingensi itu ada rencana yang setiap jenis bencana dibuat. Oh, ini akan terjadi bencana, dokumennya kita buat bila terjadi bencana, apa yang kita lakukan, siapa yang berbuat apa di sana, melakukan apa. Jadi tidak semata-mata yang bekerja untuk penunjangan ini ada BPBD. Jadi ada semua sektor terlibat. Itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada pelaku usaha. Jadi kita semua ini terlibat dalam penanggulangan bencana. Nah, ini jadi ada yang namanya geladi, ada latihan dan sebagainya di kesiapsiagaan. Kemudian di peringatan dini yang adalah kita melakukan pengamatan gejala bencana, deteksi dini, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, menyebarluaskan informasi tentang peringatan dini bencana, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. Jadi peringatan dini kita biasanya menyebarluaskan informasi-informasi yang disampaikan baik dari BMKG, dari peringatan-peringatan dini yang lainnya bahwa akan terjadi bencana banjir misalnya di daerah ini, kemudian pada bulan ini berpotensi akan hujan lebat pada bulan ini dan sampai kapan nanti diinformasikan, atau pada minggu ini akan terjadi cuaca ekstrim dan sebagainya. Jadi informasi ini disampaikan masyarakat agar masyarakat itu sadar atau siap, pada intinya hadapi bencana. Bila terjadi bencana maka akan risiko yang akan terjadi akan berkurang. Tapi kalau kita cuma sudah diperingatkan bahwa ada akan terjadi banjir dan sebagainya, tapi masyarakat biasanya banyak bahasa Banjarnya tuh mengoler itu, oh sudah apa-apa juga itu biasa aja, kalau bencana sudah kita setiap tahun gitu-gitu aja. Nah, akhirnya dengan adanya anggapan bahwa biasa-biasa aja, terjadilah bencana, maka akan banyak yang menimbulkan korban yang tidak kita harapkan. Nah, seperti contoh yang terjadi di tahun 2021 ini, di awal bulan Januari, Februari tadi, ya memang kita belum pernah terjadi
bencana yang sebesar itu, artinya sebesar Kalimantan Selatan, kecuali Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru yang tidak terdampak kemarin. Jadi ada dari 13 kabupaten kota ke 11 kabupaten kota yang terdampak banjir. Itu merupakan ujian juga bagi kita, mungkin merasa kita tidak pernah ada bencana. Dengan kejadian bencana itu artinya mudah-mudahan kesadaran masyarakat sudah ada berkurang lah. Artinya dengan adanya kejadian ini jadi merupakan bahasa kasarnya contoh atau apa, mungkin introspeksi diri kita nih. Jadi kita sudah berulang-ulang juga menyampaikan kepada masyarakat di daerah banyak. Kita sering setiap tahun itu ada 2-3 kali ke daerah-daerah kecamatan untuk melakukan edukasi, sosialisasi terkait antisipasi menghadapi bencana, baik bencana banjir, bencana kebakaran dan lahan, angin puting beliung, longsor dan sebagainya. Kita sampaikan kepada masyarakat kalau musim hujan kita perlu waspada terkait dengan bencana-bencana ini. Tapi dengan kita sudah sampaikan ternyata tidak terjadi bencana, berarti kan masyarakat itu beranggapan oh biasa-biasa saja. Tapi dengan kejadian yang baru-baru ini membuat masyarakat jadi siaga lah, artinya kesiapsiagaan mereka itu memang sangat berarti sekali dengan ada pernah kejadian yang luar biasa di Sulawesi Selatan. Adik-adik besar sekalian yang berbahagia, mungkin ini beberapa kegiatan di prabencana, kemudian di saat tanggap darurat terjadi bencana ini ada kaji cepat, ada penetapan status keadaan darurat, ada penyelamatan dan evakuasi, ada pembangunan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segala prasarana dan sarana vital. Di tahapan berikutnya, kalau sudah kita lakukan upaya-upaya mitigasi, kesiapsiagaan, terjadi juga bencana, maka tadi yang saya sebutkan ada penyelamatan, evakuasi dan sebagainya. Kemudian setelah terjadi bencana ini ada di pasca bencananya itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi rehab dan rekonstruksi, perbaikan lingkungan dan sebagainya dilakukan oleh semua sektor yang terkait di pasca bencana. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan prabencana, mungkin nanti di pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan, ada beberapa contoh yang kita lakukan. Kemudian kegiatan pada saat tanggap darurat, ini yang terjadi di bulan yang lalu ada kegiatan-kegiatan yang penyelamatan, evakuasi, pembangunan kemudian dasar, dapur umum dan sebagainya. Ini yang nanti kita sampaikan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan pada saat terjadi bencana. Kemudian ada kegiatan di pasca bencana, ada perbaikan yang secara rehab dan ada yang secara perbaikan sifatnya permanen. Jadi ada rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, jadi bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 itu merupakan bencana yang sangat besar, yang mana data yang kita data sejak awal kejadian bencana sampai berakhirnya tanggap darurat itu total terdampak aja itu jumlahnya 176.290 kepala keluarga atau 633.723 jiwa. Ini total pengungsi yang ada di beberapa kabupaten kota yang terdampak kemarin mencapai 135.656 jiwa. Kemudian jumlah yang meninggal itu ada 46 jiwa. Jadi pada saat kejadian bencana yang terjadi di 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 itu ada meninggal 46 jiwa. Ya, adik-adik para mahasiswa sekalian yang berbahagia, jadi data kejadian bencana banjir yang pada awal 2021 itu banyak sekali korban jiwa yang terdampak tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada data rumah terdampak banjir, jadi ada data sementara, ini ada total di beberapa kabupaten ini ada rusak berat ada 611 rumah, rusak sedang ada 1.330 rumah, kemudian rusak ringan ada 5.000
Jadi total 7.424 unit rumah yang rusak akibat bencana banjir yang awal tahun yang lalu. Inilah kemudian yang saya katakan titik-titik banjir yang ada di 11 kabupaten kota di Gunung Selatan. Kemudian ada gambaran banjir di Gunung Selatan. Ini ada jembatan rusak di Jalan Nasional Ayani kilometer 55 di Mataraman, Kabupaten Banjar. Kemudian Kabupaten Banjar ada pemukiman terendam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jalan Nasional Kecamatan Gambut. Ini jembatan di Tanah Laut dan jembatan putus di Kota Banjarbaru. Jadi ini gambaran banjir di Gunung Selatan. Di tahap penanggulangan bencana, kita pada saat terjadi bencana pada tanggal 14 Januari 2021 kita menetapkan status tanggap darurat banjir selama 14 hari di Kalimantan Selatan. Jadi dari tanggal 14 sampai 20 Januari 2021 oleh Gubernur Gubernur, kemudian kita membentuk pos komando tanggap darurat bencana banjir Gunung Selatan yang berkantor atau berposko di BPD Provinsi Gunung Selatan. Jadi itu jadi foto kegiatan kita terkait dengan pos komando. Kemudian ini tahapan penanganan banjir, kita pelaksanaan kegiatan evakuasi korban bencana. Jadi semua masyarakat, relawan dan kawan-kawan juga termasuk mungkin dari kawan-kawan mahasiswa ikut bersama-sama, mungkin ikut terdampak juga akibat banjir kemarinnya. Jadi ini contoh-contoh yang kita gambar-gambar yang ditampilkan terkait dengan penyelamatan evakuasi. Jadi ada korban yang orang tua rentan, kita ya selamatkan yang lebih utama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga ini menggunakan truk pengangkutan ke tempat pengungsian. Jadi kita pada hari-hari pertama tanggal 13-14 Januari gitu sampai beberapa minggu tuh masih kegiatan yang masih untuk penyelamatan dan evakuasi korban. Kemudian dilaksanakan dengan kegiatan dapur umum. Jadi kalau sudah masyarakat yang sudah terdampak tadi kita evakuasi, sudah tidak ada lagi atau yang masih ada di pengungsian, kita berikan makanan dapur umum. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini banyak sekali relawan-relawan kita, baik perbantuan dari provinsi tetangga kita di Kaltim, Kalteng, dan juga dari relawan-relawan bencana lainnya bersama-sama, baik masyarakat juga terkait dengan penanganan korban bencana ini. Jadi pada saat tanggap darurat, dapur umum ini sangat diperlukan karena ini masyarakat kita beri makan pagi, siang, malam. Jadi terkait dengan pengungsian-pengungsian yang sudah disiapkan baik dari TNI Polri, BPBD, kawan-kawan dari relawan juga sangat berbantu dengan masyarakat sekitar yang mendirikan pos-pos darurat yang ada di desa-desa. Kita tahapan belum banjir, pendirian pos penerimaan penyaluran bantuan logistik juga kita di pos komando yang ada di BPD Provinsi. Kita menerima bantuan-bantuan yang disampaikan dari masyarakat, dari lembaga usaha, pemerintah, semuanya terpusat di BPD Provinsi. Dan di BPD Kabupaten Kota juga ada yang mengalir bantuan-bantuannya dan kita langsung distribusikan kepada BPD Kabupaten Kota dan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Jadi segala logistik yang masuk di pos komando kita di BPD, kita segera pada hari itu juga sebagian besar kita sudah salurkan ke masyarakat yang terdampak banjir. Nah, kemudian ada bantuan dan kegiatan bersama pemerintah pusat, ini Pak Jokowi dari Menteri dan sebagainya, Panglima, ini ada kiriman bantuan juga ke daerah kita. Jadi kita ini sangat diperhatikan sekali kemarin karena dampaknya luar biasa di 11 kabupaten kota pada awal tahun 2021 ini. Jadi merupakan bencana yang luar biasa, belum pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Nah, ini kita mendistribusikan logistik ke lokasi bencana. Jadi ini kita ada alhamdulillah
Dari BNPB membantu helikopter ada 4 buah di-standby-kan di Samsudinur. Jadi akses pada kejadian bencana itu memang putus, tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan, seperti Hulu Sungai Tengah. Hulu Tengah kita tidak bisa akses dari Banjarmasin menuju ke Hulu Tengah, harus melalui udara. Jadi bantuan-bantuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat di daerah sana kita drop melalui helikopter, termasuk juga BBM kemarin kita drop sampai ke desa Alat di daerah Hantakan sana, karena akses di dua desa tersebut putus, tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 dan lainnya, jadi harus menggunakan heli. Jadi kita untuk memutus untuk membuka lalu lintas tersebut, maka kita harus drop BBM, alat ekskavator dan truk ada di sana tersedia, namun tidak ada BBM-nya, maka kita harus drop dari Banjarmasin ke daerah sana dengan melalui helikopter. Ini kegiatan-kegiatan berbasis pada kegiatan perbaikan jembatan sebagainya yang putus dilakukan pada kegiatan-kegiatan oleh instansi terkait, dari PUPR, dari dinas instansi lainnya melakukan kegiatan percepatan penanganan pada saat terjadi bencana. Nah, juga kita pada tahapan banjir tersebut kita menetapkan sampai penetapan status siaga, penetapan status tanggap darurat itu sampai tanggal 24 Februari 2021. Jadi ada 4 kali penetapan status tanggap darurat. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang pasca bencananya, jadi ada tim dari BNPB, dari WPD, dari kawan-kawan dari instansi terkait melakukan perhitungan kerusakan, kegiatan pemulihan pasca bencana, rumah rusak, jembatan, jalan dan sebagainya, dilakukan perhitungan terkait setelah bencana. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Adik-adik, mohon pada kegiatan ini mudah-mudahan memberikan penambah ilmu pengetahuan terkait kebencanaan, dan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat, mungkin silahkan adik-adik untuk mendownload atau membaca-baca terkait dengan Undang-Undang 24 tentang bencana, peraturan pemerintah, perda dan bencana dan lain sebagainya. Silahkan di download, dicari di peraturan bencana kalau mau mendalami terkait dengan kebencanaan. Dan terkait dengan adik-adik yang jiwanya menjadi relawan, silahkan membentuk relawan kemahasiswaan, relawan yang terkait dengan kebencanaan. Silahkan pada saat terjadi bencana atau tidak terjadi bencana bergabung dengan relawan-relawan yang ada di tempat kita di daerah ini. Ini banyak sekali relawan yang ada di tempat kita, seperti relawan bencana, relawan dari dinas sosial namanya Taruna Siaga Bencana, ada dari PMI, ada dari SAR dan Penggala Angin dan lain-lain relawan yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi relawan-relawan yang terlibat dalam bencana memang banyak sekali di Selatan. Nah, ini Badan Penanggulangan Daerah itu fungsinya ada 3 fungsi, jadi fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksana. Jadi dilakukan pada tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana melalui koordinasi dengan SKPD lain di daerah, insentif TIKA di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan, itu pada fungsi koordinasi. Kemudian pada saat terjadi bencana maka kita sebagai komando. Kemudian pada saat terjadi bencana juga sebagai pelaksana, jadi melaksanakan kegiatan bersama-sama secara terkoordinir dan terkomando. Saya ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, mungkin bila terjadi bencana, jadi korban yang selamat karena diselamatkan oleh, jadi kalau terjadi bencana tiba-tiba itu korban selamat karena diselamatkan oleh siapa? Jadi dari diri kita sendiri. Jadi menyelamatkan, bila ada bencana kita menyelamatkan diri sendiri. Jadi diri sendiri kan menyelamatkan diri sendiri itu 35% kalau dinilai persen itu.
Kemudian anggota keluarga kita itu 31,9%. Teman tetangga itu tinggi nilainya juga 28,1%. Orang lewat itu 2,6%. Tim penolong misalnya relawan 1,70%, lain-lain 0,90%. Jadi ini ada hasil survei di Jepang, terjadi bencana itu yang menyelamatkan tetangga orang kita itu kita dulu. Kita jangan berharap bila terjadi ada keluarga kita tenggelam di sungai, kita berharap relawan yang ada di kabupaten atau di kecamatan kita telepon, mungkin dalam waktu jam-jaman belum datang juga, tapi yang bisa menyelamatkan adalah kita diri sendiri dulu, keluarga kita. Nah, anggota keluarga yang bisa menyelamatkan, membantu keluarga kita yang ada di sana. Kemudian seandainya dalam satu keluarga itu terjadi, teman tetangga yang di sebelah-sebelahnya itu membantu kita. Nah, itu yang kemudian orang lewat, begitu ada orang lewat, ternyata ada orang yang tenggelam sebagainya, maka orang lewat bisa membantu, berarti kan kecepatannya masih. Tapi kalau tim penolong atau relawan tadi ya, berhubung mereka tidak tinggal di desa situ atau di mana, jauh sekali, jadi kecil pada intinya. Ya itulah mungkin yang kita sampaikan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi mohon maaf kepada Ketua STIKIP PGRI Banjarmasin, kemudian para dosen, para mahasiswa baru untuk kesempatan ini. Terima kasih, sekali lagi ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.